Halo guys, back to my channel ya guys. Di sini di channel Mandalika Garden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas ini teman-teman ya, kesalahan dasar petani timun pemula teman-teman. Ini sangat basic dan teman-teman ya. Jadi seperti apa? Nanti kita akan jelaskan teman-teman. Namun ini yang basic sekali ya teman-teman. Nanti yang lebih detailnya juga akan saya terangkan di konten selanjutnya. Jadi tetap di sini di channel Mandalika Garden. Tolong dibantu ya teman-teman, disupport channel ini dengan cara di like, share, dan di subscribe. Let's go, kita ikuti videonya ya guys. Jadi langsung saja ya teman-teman, ini kesalahan pertama teman-teman, yaitu kesalahan mindset teman-teman ya, mindset atau cara pikir atau pola pikir. Jadi kebanyakan ya teman-teman ya, petani pemula itu pemikirannya seperti ini teman-teman ya, ekspektasinya terlalu tinggi kalau bahasa saya teman-teman. Jadi harapan atau impinya terlalu tinggi dengan taninya dia itu teman-teman, padahal dia masih pemula. Ini yang kalau menurut saya kalau menurut saya ini kurang realistis teman-teman. Kenapa seperti itu? Ya karena ibaratnya ini kan anak kecil ya teman-teman ya, baru lahir ini sudah berpikir bisa lari kencang teman. Jadi kan kurang realistis teman-teman. Kalau mereka ini melihat mesti seperti saya teman-teman. Saya sendiri itu kan sudah 6 tahunan teman-teman, 6 tahun. Dan saya sendiri itu hampir setiap saat menanam teman-teman. Jadi kan sudah tidak terhitung teman-teman. Jadi kalau menurut saya yang perlu dibenahi ini yang pertama teman-teman, tentang mindset atau pola pikir kita. Ini yang pertama. Yang kedua ya teman-teman ya, ini petani pemula itu rata-rata kurang memahami pengolahan tanah teman-teman. Jadi ini ya teman-teman ya, kalau kita mau bicara tentang perawatan ya teman-teman, ada pupuk, ada spray, itu ada penyempraian atau obat, itu sebetulnya kan membantu ya teman-teman. Sebetulnya inti dari segala intinya itu kan pengolahan tanah teman-teman ya. Jadi yang menanam apapun intinya kan di pengolahan tanah teman-teman. Dan ini biasanya petani pemula itu tidak memikirkan teman-teman. Jadi ya itu tadi yang karena sudah mindsetnya dengan tanam segini dapat segini, ya itu tadi karena mindsetnya salah, jadi kesini juga akan salah ya teman-teman. Jadi kurang memahami pengolahan tanah. Jadi mungkin teman-teman tidak tahu lah, saya tuh sebenarnya juga memakai pupuk hayati teman-teman. Jadi seperti ini lah teman-teman ya, dalam setiap hari kan kita memakainya pupuk kimia, apa saja kimia teman-teman. Jadi dalam tanah sendiri ini gini teman-teman ya, mikroorganismenya kan banyak yang mati teman-teman atau habis lah. Makanya dari itu kalau saya sendiri itu setiap tahun itu saya spray dengan pupuk hayati teman-teman. Yang intinya pupuk itu ini teman-teman ya, menebar lagi mikroorganisme teman-teman. Jadi tanah kita juga akan subur lagi teman-teman. Dan ini yang banyak tidak tahu ya seperti itu teman-teman. Jadi kemarin itu kan saya ditanya Pak, siapa yang lupa ya Pak, yang orang Lombok NTT itu gini teman-teman, NTB tanya segini, loh Mas Injal sampean kan menanam terus kok bisa subur ya? Nah, ini kan saya menerangkan kalau seperti ini kan agak susah teman-teman ya, karena persepsinya memang seperti itu, pupuknya apa. Jadi saya sendiri itu seperti itu teman-teman ya. Jadi sebelum tanam juga saya anggap penting pengolahan tanah itu. Jadi saya pakai pupuk hayati. Dan juga gini teman-teman ya, selain itu ya teman-teman, jadi petani itu tidak tahu tentang timun itu sendiri karakteristik seperti apa. Jadi timun itu basicnya gini teman-teman ya, tanah yang basah namun tidak becek. Sebetulnya kan air itu unsur utamanya timun ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau menanam timun itu seperti unsur utamanya itu air teman-teman. Kebutuhan airnya sangat tinggi. Jadi ya buahnya ya isinya ya air, batangnya ya isinya air, kebetulan memang air. Cuman dia bukan tanaman air teman-teman. Makanya saya katakan adalah basah namun tidak becek. Ini basic kalau kita mau menanam timun. Ini tentang tanahnya ya teman. Yang ketiga teman-teman, kesalahannya itu kurang teliti mendiagnosa hama dan tanam. Intinya mendiagnosa tanamannya teman-teman. Jadi gini teman-teman ya, petani timun itu harusnya setiap hari datang atau minimal 2 hari lah. Kalau kita tidak ada waktu, walaupun kita hanya mensurvei saja ya teman-teman, tidak melakukan perawatan ya, itu seperti itu teman-teman ya. Kenapa? Karena tanaman timun ini kan tanaman yang sangat cepat dalam ini ya perkembangannya. Kalau kita misalnya 1-2 hari saja ini tidak datang tuh, kalau saya fatal ya teman-teman, nanti penyakitnya akan kemana-mana. Itu
dalam pandangan saya teman-teman. Nah, biasanya petani timun itu kesalahannya yang seperti ini loh teman-teman. Baru ada penyakit baru diatasi, sudah kerdil baru tanya oh gini, padahal harusnya kan dia tahu loh ini perkembangannya seperti ini, harusnya seperti itu teman-teman. Jadi mendiagnosa itu artinya gini teman-teman, datang ke lokasi ini kurang pupuk atau kena penyakit, seperti itu saja kalau menurut saya. Jadi memang kita harus pintar-pintar, cuman yang fase ini sebetulnya memang sudah petani yang agak pintar teman-teman, mampu mendiagnosa. Cuman yang saya tekankan ini tuh idealnya petani timun itu minimal 2 hari ke situ loh teman-teman. Jadi jangan kok 1 minggu baru ke situ, seperti itu maksud saya seperti itu teman-teman. Ini yang poin kesalahan yang keempat teman-teman, yang tidak survei market. Ini tuh saya malah sangat fatal. Jadi petani pemula ini kadang bingung menjualnya nanti kemana. Nah, kemudian ternyata yang ditanam itu berbeda dengan keinginan market di lokasi itu. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini kalau menurut saya tuh perlu biasanya tuh dilakukan oleh petani pemula teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, walau hanya sedikit ini, semoga ini teman-teman bisa menjadi gambaran atau menjadi basic yang kita tanamkan pada diri kita ya teman-teman ya, petani di Indonesia ya. Jadi ini tuh sebetulnya masih masih bersifat umum teman-teman. Nanti saya akan detailkan lagi teman-teman, seperti kesalahan dalam pemupukan, kesalahan dalam penyepraian, kemudian kesalahan dalam untuk perawatan, memasang anjingnya seperti apa. Jadi tunggu di konten selanjutnya teman-teman ya. Jadi kali ini terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir, walau hanya sedikit ya teman-teman ya. Ini semoga ada manfaatnya. Dan ini saya ada sedikit disclaimer ya teman-teman, sebetulnya saya tuh bukan pakar, bukan ahli timun ya teman-teman, karena saya tuh basicnya bukan petani sebetulnya, saya tuh orang IT sebetulnya teman-teman ya. Cuman kebetulan ini kan passion saya, passion itu memang saya bekerja di situ, saya sering menanam, jadi saya punya pengalaman yang saya bagikan kepada teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi hampir semua yang saya bicarakan itu bukan dari buku teman-teman, pengalaman empiris saya, bukan dari YouTube lain atau apa. Jadi rata-rata adalah pengalaman empiris saya. Jadi terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.